Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Niat itu ialah tiada berhuruf, tiada berupa, dan tiada bersuara. Lalu mana yang dinamakan niat? Jikalau ada huruf boleh dibaca, jikalau ada suara boleh didengar, jikalau ada rupa boleh dipandang, jikalau dapat nyata, ia di atas huruf, baik rupa ataupun suara, maka ini bukannya niat yang sebenarnya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qasdu syai'im muqtarinan bi fi'lihi," yang artinya mengerjakan sesuatu hal keadaan harus disertakan dengan perbuatan. Dan satu lagi hadis mengatakan, "An-niyatu bil qalbi bila sautin wala harfin," yang artinya bahwasanya niat itu di dalam qalbi, tiada berhuruf dan tiada bersuara. Jikalau niat itu kita kata di dalam hati, umpamanya tatkala mengata Allahu Akbar, aku sholat fardu zuhur atau fardu asar, umpamanya di dalam huruf tersebut, maka ini dinamakan dia niat harfiah. Inilah niat bagi kedudukan orang-orang yang awam, yakni mereka yang baru menuntut ilmu. Aku sholat fardu zuhur atau fardu asar, umpamanya. Perhatikan pada kalimat aku. Siapa itu aku? Sedangkan amal itu sendiri adalah milik Allah, bukannya milik pribadi, saya ataupun kalian. Jika Allah tidak berkehendak menggerakkan kalian untuk sholat, dapatkah kalian tergerak untuk melakukan sholat? Sholat adalah nikmat pemberian Allah kepada kita, bukannya dapat dilakukan mengikut kehendak kita. Sholat itu hak Allah, bukan hak pribadi kita, karena ibadah yang kita kerjakan itu bukan atas daya upaya kita. Jika tidak dikehendaki Allah, hakikatnya kita ini bersifat tiada. Diri kita sudah mati, bagaimana kita dapat bergerak untuk beramal? Bagaimana kita dapat bekerja untuk melakukan ibadah? Jadi, siapakah yang berkehendak untuk menyatakan niat? Adakah kita? Lalu kalau bukan kita, siapa? Adakah Allah? Selagi masih ada kita, selagi itu niat yang tidak berhuruf, berupa, dan bersuara tidak dapat disempurnakan. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan niat yang tidak berhuruf, berupa, dan bersuara itu? Selagi bergantung kepada daya upaya kita, berarti kita belum mengenal diri dan belum lagi mengenal Allah. Selagi terlihat adanya diri, selagi itulah niat yang tiada berhuruf, berupa, dan bersuara tidak dapat kita nyatakan. Niat itu apabila bukan kita yang berniat. Maha suci Allah daripada sifat yang baharu. Niat itu ialah menjahirkan diri yang batin. Tiada yang berkehendak untuk menyatakan niat yang sebenar-benarnya melainkan Allah. La iradatun hakikat illallah. Allah yang bersifat wujud dan qiyamuhu binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya, yang menyatakan niat itu. Setelah nyata niat yang tersirat itu tiada berhuruf, berupa, dan bersuara,
yang bersifat kalam yang melafazkan niat itu, niat yang tersurat, bukan dari lidah dan mulut kita yang melafazkan niat, seperti yang dilakukan oleh orang yang awam. Oleh itu, niatlah dengan niat yang tidak datangnya dari lidah dan mulut. Sekiranya kalian paham perkara niat itu, niscaya kalian akan paham rukun sholat yang kedua hingga yang ke-13, yaitu tumakninah. Dan harus kalian ketahui bahwa melafazkan niat itu bukan termasuk bagian dari sholat, sebab kedudukannya masih berada di luar daripada sholat. Jadi bukan bagian dari sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi melafazkan niat itu berguna untuk memperkuat niat di dalam kalbu. Jadi pada intinya, dilafazkan boleh, tidak dilafazkan pun boleh. Yang penting jangan sampai terlihat keberadaan diri kita. Amin. Insya Allah disambung di video selanjutnya. Allahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.